Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas pre-match analisis di game week ke-14 antara Leeds melawan Chelsea yang akan dimainkan di Ellen Road hari Kamis subuh ya, nanti jam 3 dini hari. Dan bagaimana kesempatan Chelsea untuk tetap bertahan di papan atas Premier League musim ini, apakah masih terbuka lebar? Dan bagaimana permainan starting 11 siapa yang akan dimainkan melawan Leeds United di pertandingan kali ini, karena rotasi pasti akan terjadi setelah di game week ke-13 kemarin kita bermain imbang satu sama melawan Arsenal ya. Pertandingan yang sangat berat dilalui oleh Chelsea dan bulan-bulan yang sangat berat. Walaupun berhasil memenangkan 4 pertandingan dari total 6 ya, dan 2 kali imbang tanpa kekalahan, tapi di bulan Desember adalah bulan yang sangat krusial buat Chelsea. Bagaimana Enzo Maresca akan melakukan setup game bakal gue bahas lengkap di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru join jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya juga supaya nggak kelewatan video dari Bridge of Blue. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian ya, dari berbagai season dengan range harga dari 300.000 sampai jutaan rupiah. Nah, kalian bisa check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk diskon 10%. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena penawaran ini terbatas ya. Kita mulai aja di game week ke-14 ini ya. Leeds ini merupakan salah satu tim yang dulu sangat merepotkan buat Chelsea ya. Beberapa kali kita kesandung melawan Leeds dan juga Leeds bisa mengalahkan banyak para title contender di Premier League. Di eranya Jose March pada saat itu ya, dengan strikernya Rodrigo yang berbahaya banget. Dan juga di eranya Bielsa itu juga Leeds ini memiliki squad yang menurut gue juga cukup bisa merepotkan para top tier tim di Premier League ya. Walaupun saat ini di era Daniel Farke, Chelsea belum pernah kalah ya melawan Leeds, tapi kita tetap harus waspada terhadap kemampuan Leeds untuk menyaingi atau bersaing di dalam pertarungan 90 menit di game week ke-14 ini ya. Saat ini Chelsea berada di posisi ketiga dengan 24 poin dan Leeds United berada di posisi ke-18 ya dengan 11 poin. Ini salah satu tim yang kemungkinan akan terdegradasi dan baru promosi di tahun ini juga, tapi apakah Daniel Farke ini bisa memutar kembali nasib Leeds ya untuk bertahan di sini, karena Daniel Farke ini udah berpengalaman ya membawa Norwich waktu itu ya, bertarung sampai ke papan tengah Premier League dengan pemainnya yang sangat fenomenal yaitu Teemu Pukki ya. Nah, dan beberapa adjustment yang harus dilakukan ya setelah match melawan Arsenal kemarin dengan hasil imbang satu sama, dan match yang sangat berat menurut gue ya dilalui oleh Chelsea. Dan di bulan November kita bermain 6 pertandingan, 4 menang dan 2 imbang. Belum ada kekalahan, dan di Premier League sendiri Enzo Maresca ini mendapatkan Manager of the Month ya di bulan November. Itu berarti memang Enzo Maresca memiliki rekor yang cukup baik di Premier League ya di bulan November. Dan setelah masuk ke Desember ini memang harus akan banyak rotasi yang dimainkan karena kita akan bermain kurang lebih ada 8 pertandingan ya sepanjang bulan Desember ini, dan sangat tight, sangat full. Satu minggu kita bisa memainkan 3 pertandingan. Rotasi tentu sangat penting yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca, terutama di game-game seperti melawan Leeds ini. Walaupun ini adalah game away, tapi rekor away Chelsea di musim ini cukup baik, dan gue sangat optimis Chelsea mampu melakukan approach yang baik ya untuk menghadapi pertandingan kali ini. Caicedo ini kartu merah, ini tentu menjadi persoalan juga ya buat lini tengahnya Chelsea dan juga buat Enzo Maresca. Karena ketidakberadaan Caicedo ini, walaupun kita pernah ya melalui satu pertandingan tanpa Moises Caicedo pada saat itu dan kita menang juga, tapi memang jarang banget selama eranya Enzo Maresca ini Caicedo tidak dimainkan ya. Calon pengganti menurut Enzo Maresca di press con sebelum pertandingan itu ada Achampong dan Andre Santos. Nah, nanti kita bakal bahas full ya di jajaran starting 11 setelah review yang gue lakukan ini ya di akhir video. Nah, dan Reece James juga yang bermain 90 menit dan sangat luar biasa di pertandingan di game week ke-13 ya. Itu benar-benar bossing the midfield. Declan Rice, Enzo Fernandez, Moises Caicedo yang awalnya benar-benar Zubimendi ya, yang awalnya benar-benar di head to head ya antara para pemain ini, ada komparasinya. Ternyata di pertandingan Arsenal melawan Chelsea itu Reece James yang benar-benar menguasai lini tengah di pertandingan tersebut ya. Bermain 90 menit tentu ini menjadi momen yang sangat spesial ya buat gue pribadi, buat para Trubel dan juga Reece James, melihat bagaimana si elite player ini bisa menjadi satu kunci yang menurut gue luar biasa buat Chelsea ya, terutama di musim ini ya.
keberadaan Reece James yang fit, bisa selalu dimainkan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya tentu sangat mempengaruhi performanya Chelsea ya. Dan kemungkinan besar menurut Enzo Maresca ini adalah situasi yang sulit karena kekhawatiran Enzo Maresca terhadap cederanya Reece James jika dipaksakan untuk dimainkan 90 menit lagi di pertandingan ini tentu bakal membuat satu bom waktu buat Chelsea ya. That's why dia kelihatannya akan merotasi Reece James, at least kemungkinan besar tidak dimainkan dari menit awal ya. Mungkin coming from the bench untuk mengamankan situasi setelah melihat perkembangan permainan ya. Dan berita baik juga diberikan oleh Enzo Maresca di press conference kemarin ya. Cole Palmer dipastikan akan menjadi starting 11 di pertandingan melawan Leeds yang sebelumnya pada saat melawan Arsenal kemungkinan akan diturunkan from the bench, tapi ternyata situasi yang terjadi dengan bermain 10 pemain itu tidak memungkinkan Cole Palmer untuk melakukan comeback-nya di Stamford Bridge pada saat melawan Arsenal ya. Nah, permainan low block Leeds juga ini bakal menjadi satu tantangan tersendiri buat Chelsea dan Enzo Maresca ya. Bagaimana cara Enzo Maresca untuk membongkar low block, lagi-lagi ini akan menjadi tantangan ya. Seperti di musim lalu di bulan Desember itu hampir sepanjang bulan itu kita melawan para tim yang bermain low block dan kita kehilangan beberapa poin. Hampir ya banyak poin, kayaknya hanya mendapatkan 3 atau 6 poin di bulan Desember. Itu merupakan satu warning yang jelas ya, harusnya sudah bisa ditanggulangi oleh Enzo Maresca untuk perjalanan di musim ini ya. Dan kembali lagi di bulan Desember ini kita akan menghadapi Leeds yang pertama, setelah itu ada Bournemouth, habis itu ada Everton, dan masih banyak lagi lah tim-tim yang kemungkinan besar akan memainkan permainan low block. Dan gue berharap semoga Enzo Maresca dan para squad Chelsea ini sudah memiliki kartu as untuk menggedor pertahanan low block ini ya. Apalagi kita sudah punya Liam Delap, sudah punya Garnacho, Gittens yang memang Estevao yang memang memiliki kemampuan yang menurut gue bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk membongkar permainan low block ini ya. Dan kekalahan melawan Leeds ini akan membuat Chelsea terlempar jauh dari deretan tim pemuncak klasemen ya. Kemungkinan jika seluruh tim di bawah Chelsea menang dan Chelsea kalah di pertandingan ini, kemungkinan besar bisa turun ke peringkat 8 atau 7 ya. Karena memang gap poin antara peringkat 2 sampai dengan 9 ini sangat-sangat tipis ya. Hanya membedakan satu pertandingan aja dan satu kemenangan. Di sisi lain, jika Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini ya, akan memperkuat posisi Chelsea di deretan top 3 klasemen ya. Dan Manchester City sudah memenangkan pertandingan tadi malam ya dengan skor yang luar biasa, 9 gol di dalam satu pertandingan ya. Fulham berhasil membobol gawang Manchester City itu 4 gol dan Manchester City membobol gawang Fulham itu 5 gol. Dan ini akan menjadi satu catatan menarik juga di musim ini, hujan gol di pertandingan di Covent Cottage ya. Nah, rotasi ini akan menjadi kunci ya. Seperti yang gue bilang di pertandingan ini, starting 11 yang baik bakal bikin game ini berkembang dengan baik. Memenangkan game dari menit awal menjadi tujuan yang harusnya bisa direalisasikan oleh Enzo Maresca ya. Sehingga kita bisa memainkan pertandingan dengan nyaman, melakukan rotasi dengan aman, dan memberi menit bermain untuk para pemain yang memang bisa dimainkan di pertandingan kali ini ya. Karena masih ada Bournemouth dan Atalanta ya di seminggu ke depan, itu di lanjutan UCL group stage ya. Selain itu di Desember juga Chelsea akan memainkan 8 game ya. Dan 3 game dari 8 game ini dimainkan di home. Jadi sisanya away ya dari 5 game. Dan ini menjadi bulan yang sangat berat buat Chelsea. Dan gue berharap semoga tidak ada lagi kejadian drop point di bulan Desember ya. Atau ada statement-statement yang cukup kontroversi sehingga membuat balancing of the squad ini menjadi berantakan ya. Dan hopefully semoga jika kita bisa mengamankan Desember Januari sampai dengan bulan Februari start masih di posisi 2, gue yakin Chelsea bisa menjadi title contender buat mengerem kemampuan Arsenal dan Manchester City mendapatkan Premier League ya. Kita lihat aja, menurut kalian apakah Chelsea ini bisa menjadi title contender atau tidak? Coba tulis di kolom komen ya. Dan siapa aja pemain yang akan dimaksimalkan Enzo Maresca di pertandingan kali ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Di posisi goalkeeper, seperti biasa, Robert Sanchez ini akan dimainkan di posisi goalkeeper ya. Robert Sanchez memiliki kemampuan yang luar biasa dan sudah dibuktikan lagi dan lagi ya. Terutama di pertandingan melawan Arsenal, menurut gue Robert Sanchez ini harusnya mendapatkan box biru ya. Menjadi man of the match. Dan menjadi satu pemain yang sangat vital perannya ya di pertandingan melawan Arsenal sehingga Chelsea bisa mempertahankan 1 poin di kandang di Stamford Bridge ya, walaupun itu hasil imbang berasa kalah karena sebenarnya di babak pertama kita banyak banget peluang yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Tapi anyway, penampilan Robert Sanchez menurut gue di pertandingan kemarin sangat luar biasa dan gue yakin di pertandingan ini Robert Sanchez akan menjadi satu kunci juga untuk melakukan build up, membongkar
defense-nya Leeds United ya, super low block yang dimainkan oleh Leeds United. Buat dua center back gue akan memilih Trevoh Chalobah dan Badiashile ya. Menurut gue Badiashile ini bisa menjadi alternatif Wesley Fofana yang di minggu lalu dimainkan 90 menit. Di pertandingan ini mungkin Badiashile akan lebih menjadi box defender untuk mengamankan posisi seandainya ada counter attack yang terjadi ya. Tapi Trevoh Chalobah bisa dimainkan menjadi ball playing defender yang bisa membantu serangan ke depan dan membuat overlap atau bisa membantu Chelsea untuk memenangkan jumlah pemain ya di posisi final third-nya Leeds United, sehingga kita bisa dengan mudah untuk membongkar pertahanan low block-nya Leeds United ya. Dan kenapa nggak Tosin? Karena menurut gue Tosin ini punya kelemahan yang kurang bisa berintegrasi dengan para defender lain ya. Kita tahu setiap Tosin diduetkan dengan Trevoh Chalobah, ada kemungkinan akan terjadi error atau mismatch yang terjadi ya, atau ada posisi yang telat untuk diisi, dan itu sebagian besar terjadi karena ada miskoordinasi antara Tosin dan partnernya. Ini gue belum tahu apa yang harus dilakukan, mungkin pola komunikasinya atau positioning para pemain ketika Tosin bermain yang harus lebih firm lagi ya, sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti yang sering kita lihat. Nah, tapi duet antara Trevoh Chalobah dan Badiashile ini menurut gue akan menjadi satu duet yang bisa mengimbangi Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana ya. Karena gue khawatir jika Wesley Fofana dimainkan full, kemungkinan akan cedera kembali dan ini sangat merugikan buat Chelsea ya. Jadi mungkin bisa jadi Wesley Fofana yang dimainkan di awal kemudian diganti oleh Badiashile di babak kedua, bisa jadi juga. Tapi gue lebih safe to say itu Badiashile yang dimainkan sejak menit awal ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, siapakah center back yang layak diturunkan di pertandingan melawan Leeds United ini? Coba tulis di kolom komen ya. Dan di posisi left back ini gue akan mainkan Marc Cucurella dulu di awal pertandingan karena kemampuan Marc Cucurella untuk membangkitkan atau membantu serangan ini sangat dibutuhkan di pertandingan kali ini. Dia bisa merangsek masuk ke posisi nomor 10 dan membantu membongkar defense low blocknya Leeds United ya. Karena gue berharap semoga Chelsea bisa mengambil keuntungan di awal pertandingan, membuat gol dan kill the game as soon as possible ya, sehingga kita bisa bermain dengan nyaman dan melakukan rotasi dengan aman di pertandingan kali ini ya. Dan di right back ini gue akan mainkan Malo Gusto menggantikan Reece James, karena Reece James seperti yang kita tahu juga sudah bermain 90 menit dan gue berharap semoga di pertandingan ini bisa full diistirahatkan ya, tanpa harus dimainkan, dan Malo Gusto bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena pertama, kemampuan attacking Malo Gusto ini akan sangat dibutuhkan saat melawan Leeds United untuk membongkar low block dan memenangkan jumlah pemain di depan ya. Tapi gue juga berharap semoga Malo Gusto tidak lupa untuk bertahan di pertandingan kali ini, karena counter attack yang dimainkan oleh Leeds United ini kemungkinan akan sangat mengancam Chelsea jika seluruh pemain ini fokus memainkan permainan menyerang ya. Jadi gue berharap Malo Gusto bisa mengukur diri untuk melakukan overlap dan membantu lini serang Chelsea ya. Di duo midfield, yang pertama tentu Enzo Fernandez yang akan dimainkan. Walaupun bermain 90 menit, kita tahu kemampuan Enzo Fernandez ini sangat luar biasa dan dia selalu memiliki eager untuk dimainkan di setiap pertandingan ya. Dan Enzo Fernandez ini pasti akan dimainkan di sini, kemungkinan besar nanti akan diganti ya dengan beberapa pemain bertahan. Mungkin nanti akan dimasukkan Achempong seperti yang sudah diinfokan oleh Maresca di press conference-nya. Jadi kita coba lihat aja siapakah yang akan dimainkan di posisi midfield nomor 8 ya. Nah, untuk duet dari Enzo Fernandez di lini tengah, seperti yang kita tahu, Moises Caicedo ini akan mendapatkan suspension sebanyak 3 pertandingan. Otomatis posisi nomor 6 ini akan kosong dan diisi oleh satu pemain saja ya. Kalau Enzo Maresca sudah bilang Achempong atau Santos, tapi di sini gue akan memainkan Andre Santos untuk menggantikan Moises Caicedo. Kenapa? Yang pertama, menurut data statistik yang gua dapatkan, tackle rate dari Andre Santos ini tidak berbeda jauh dengan Moises Caicedo sepanjang Premier League di musim ini ya. Caicedo setelah membuat 58,8% tackle rate ya di rata-rata permainan, sedangkan Andre Santos ini berhasil mengumpulkan 54,6% tackle rate, dan ini berarti memang kemampuan defense dari Andre Santos ini tidak jauh berbeda dari Moises Caicedo ya. Dan duel sukses rate yang dilakukan oleh dua pemain ini, justru Andre Santos ini berhasil jauh mengungguli Moises Caicedo dalam statistik ya. Andre Santos berhasil melakukan 61,1% duel success rate selama bermain di Premier League.
dan Moises Caicedo 57,3% duel success rate ya. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Andre Santos ini bukan pemain pelapis aja ya, tapi juga pesaing utama Moises Caicedo di lini tengah Chelsea. Dan kita tahu di beberapa pertandingan terakhir saat Andre Santos dimainkan ini memang kemampuannya dan posisi yang dia mainkan tuh sangat impactful dan juga punya soul gitu ya untuk menggerakkan seluruh lini dan menjadi jembatan untuk menyambungkan atau membantu lini depan dalam penyerangan ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Andre Santos layak untuk menggantikan Moises Caicedo selama Caicedo absen? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Dan buat winger, ini gue akan pilih Alejandro Garnacho dan Pedro Neto ya, yang kemungkinan besar akan dimainkan untuk memenangkan physical presence di posisi final third-nya Leeds United, sehingga kita bisa dengan nyaman untuk membongkar low block yang dimainkan oleh Leeds United ya. Karena Pedro Neto yang memang dimainkan 90 menit, tapi kita tahu Pedro Neto punya fisik yang sangat baik ya, dan Alejandro Garnacho juga jadi salah satu winger yang sangat eksplosif ya di Premier League, dan ini dua pemain ini bisa banget menurut gue menjadi satu mortir untuk membongkar atau memecah dari pertahanan low blocknya Leeds United saat ini ya. Dan mungkin Pedro Neto ini tidak akan dimainkan 90 menit, mungkin akan diganti dengan Esteva Willian atau Jimmy Gittens yang bisa juga menjadi kartu as saat terjadi deadlock di pertandingan ini ya. Dan semoga aja dua winger ini bisa memaksimalkan kesempatan dan memberikan GA di kesempatan kali ini ya, sehingga kita bisa menang dengan mudah melawan Leeds United sejak menit pertama ya. Nah, siapa menurut kalian dua winger yang harusnya diturunkan di pertandingan kali ini ya? Coba tulis di kolom komen di bawah dan kenapa alasannya ya. Di posisi nomor 10 seperti yang sudah diinfokan oleh Enzo Maresca ya, Cole Palmer ini akan menjadi starting di pertandingan kali ini, dan semoga aja comeback ini menjadi comeback yang indah buat Cole Palmer, karena di beberapa kesempatan ini melawan tim low block Cole Palmer kelihatannya agak sedikit kesulitan ya. Walaupun kita melawan Everton, Cole Palmer berhasil menciptakan 4 gol, dan semoga aja melawan Leeds United ini Cole Palmer bisa menciptakan gol ya di debut comebacknya setelah 2 bulan absen membela Chelsea ya. Dan ya semoga aja lah yang terbaik buat Cole Palmer di pertandingan kali ini, dan semoga aja dia tidak kambuh lagi cederanya di pertandingan kali ini ya. Dan buat posisi nomor 9 ini gue akan pasang Liam Delap, karena memang physical presence-nya Liam Delap ini diperlukan banget di pertandingan kali ini untuk membongkar formasi low blocknya ini ya, karena dia juga bisa melakukan shoot dari jarak jauh, dia bisa mengambil bola crossing yang dilakukan oleh Garnacho dan Neto, dan Liam Delap ini bisa menjadi towering striker yang bisa memberi umpan yang berbahaya buat para winger dan penyerangnya Chelsea ya. Nah, coba tulis di kolom komen siapa aja pemain yang menurut kalian layak diturunkan di posisi starting 11 di pertandingan di game week ke-14 ini ya. Nah, ini dia para starting 11-nya yang menurut gue sangat layak dan bisa memenangkan pertandingan sejak menit awal dengan sangat nyaman, sehingga Chelsea bisa melakukan rotasi dengan maksimal ya, sehingga di bulan Desember ini ada minim cedera dan juga kita bisa memanfaatkan seluruh kesempatan dengan maksimal memenangkan pertandingan dan tetap menjadi salah satu tim yang berada di puncak klasemen sampai dengan bulan Februari ya. Dan untuk setup game atau bagaimana Enzo Maresca melakukan approach dalam pertandingan ini, tentu Enzo Maresca akan mengeluarkan berbagai combination play yang bisa menjadi solusi untuk membongkar low block Leeds ya, sehingga kita nggak kesulitan lagi dalam melakukan serangan ataupun melakukan build up play, sehingga bisa dengan sangat nyaman mendapatkan poin di pertandingan kali ini ya. Dan buat rotasi tentu ini akan menjadi heavy rotation play match ya, yang akan dimainkan oleh Enzo Maresca, karena ya tadi kita memainkan 8 pertandingan dan 5 pertandingan itu di away, dan ini akan tentu menjadi sangat berat buat Chelsea ya. Dan harapannya semoga di pertandingan ini juga Enzo Maresca bisa memaksimalkan rotasi sehingga para pemain juga bisa beristirahat dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya. Itu dia, bagaimana menurut pendapat kalian, seperti apa yang akan terjadi ya di pertandingan kali ini? Apakah Chelsea bisa menang mudah, atau Chelsea harus bermain imbang, atau bahkan Chelsea akan gagal mengamankan poin di Ellen Road ini? Coba tulis di kolom komen juga ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga, dan klik tombol subscribe. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Tetap dukung Chelsea, jam 3 nanti kita akan ketemu. Gue coba setting dulu apakah gue bisa menyiarkan secara live ya, live react di pertandingan kali ini. Nanti gue akan infokan di Instagramnya gue. What's the blue, up the Chelsea.